Halo Sobat Grande, selamat datang kembali di Grande Talk. Grande Talk. Kalau ngomongin dunia marketing, seringkali kita dilihat orang itu cuma hasil akhirnya aja. Ada yang lihat postingan achievement, ada yang lihat foto serah terima piala, ada yang lihat orang naik panggung, terima penghargaan, tapi jarang ada yang tahu cerita di baliknya. Jarang ada lihat berapa banyak chat yang nggak dibalas, teman-teman. Berapa banyak follow up yang cuma di-read aja. Berapa banyak janji ketemu yang batal di menit-menit akhir. Padahal seringkali justru cerita di balik layar yang paling menarik. Nah, hari ini kita kedatangan seorang yang belakangan ini cukup sering bikin penasaran banyak orang di tim maupun Sobat Grande. Karena ketika sebagian orang masih berusaha mencari ritme, beliau ini justru berhasil menjaga performance-nya tetap konsisten selama 2 bulan berturut-turut. Tiap hari ini kita nggak akan ngobrolin soal angka dulu. Kita nggak akan langsung ngomongin produksi atau pencapaian. Kita pengen kenal dulu nih sama orangnya. Karena kadang yang membuat seorang berhasil bukan strateginya, tapi cara berpikirnya. Langsung aja kita sapa yuk. Apa kabar Mas Rudi? Sehat? Halo, sehat Mas Adi. Alhamdulillah sehat. Terima kasih udah ngeluangin waktu untuk ngobrol santai di Grande Talk kita hari ini. Mas Rudi, Iya, gimana Mas Adi? sebelum kita ngomongin tentang prestasinya Mas Dodi nih, Wah, prestasi. saya penasaran dulu sama Mas Dodi. Kalau seandainya Mas Dodi sekarang tidak berkarir di sebagai agent properti, kira-kira Mas Dodi jadi apa ya sekarang ya? Waduh, pertanyaannya langsung ya. Oke, gini. Jadi sebelum aku jawab nih pertanyaan Mas Adi, saya berterima kasih dulu ya untuk Avantgrande karena memberi saya ruang, memberi saya kesempatan untuk berkarir, menuangkan semua ide-ide ataupun kemampuan saya di Avantgrande. Saya juga berterima kasih untuk foundernya ya, jadi Bulian yang sudah percaya, tulus, banyak membantu, mensupport semua kegiatan saya di Avantgrande. Nah, melanjutkan pertanyaan dari Mas Adi, jadi apa ya saya kalau nggak, semisal saya nggak fokus di sini gitu ya? Betul. Menarik nih. Jadi saya itu sebetulnya basicnya itu adalah sales. Jadi memang di tim penjualan suatu distributor ya di Malang. Mau dari tahun 2017. Nah, 2023 saya sempat mengalami kejenuhan. Jadi kayak, waduh, kok gini terus kerjaannya, ya kan ya. Ya oke lah, memang pendapatannya oke dan mungkin per bulan kita juga dapat pendapatan yang bagus. Cuman ada titik di mana saya berpikir, kok gini terus ya, kok bosen, kok jenuh dan lain-lain. Aku harus berkembang nih. Aku kayaknya kemampuanku nggak di sini aja gitu loh. Untungnya suatu hari saya ketemu oleh namanya Bu Lian. Wah, ini sosok di mana sekaligus menginspirasi saya ya. Kalau saya tidak ketemu beliau, mungkin saya akan tetap menjadi sales. Mungkin ya. Ya, saya yakini memang ketika kita bertemu dengan seseorang itu sudah digariskan dan pasti ada sesuatu, kita saling timbal balik lah, saling menguntungkan seperti itu. Jadi itu tadi, kalau saya jawab, jadi apa Mas Dodi kalau nggak ketemu Avantgrande? Ya mungkin akan menjadi sales selamanya mungkin ya itu yang ya alhamdulillah lah, begitulah Mas Adi singkatnya. Oke, thank you. Jadi sales di retail distribution ya Mas Dodi ya. Oke. Jadi bakalan terus nih Sobat Grande. Kalau misalnya Mas Dodi nggak ke Avantgrande, bakalan terus aja dia jualan sales di retail gitu. Nah, Mas Dodi, saya penasaran banget. Gimana? Awal tahun ini sampai sekarang itu kan ekonomi lagi bukan yang terbaik ya. Benar. Saya nggak bilang the worst gitu ya. Dan di saat ekonomi yang lagi kayak gini, Mas Dodi jualan apa aja pasti susah gitu ya. Nah, yang saya penasaran nih, kok bisa Mas Dodi dari awal tahun itu ngegas, bahkan sampai performance-nya itu excellent gitu loh, sampai top performance baik dari segi quantity dan amount, omset gitu ya. Nah, kira-kira
Kenapa nih Mas Dudi? Dari awal tahun di saat kondisi ekonomi yang lagi kayak gini, Mas Dudi malah performance-nya saya rasa di peak-peaknya malah di saat ini gitu. Silakan Mas Dudi. Jadi begini, kalau ini menurut pandangan saya ya, sebetulnya terus terang saya sendiri itu kaget. Saya sendiri itu kaget bagaimana bisa seperti itu. Maksudnya performa saya sebagus itulah ya. Nah, tapi mungkin ya saya merasa dari awal tahun sampai sekarang itu adalah hasil yang saya capai dari kerja keras saya setahun ke belakang. Nah, contoh saya sudah buat TikTok 4 akun, YouTube, Instagram, Thread. Jadi semua media sosial itu saya kerjakan ya. Aku membranding diriku di situ. Hasilnya aku terima di awal tahun kemarin. Nah, kenapa di saat ekonomi seperti itulah ya, kok saya malah closing bertubi-tubi seperti itu ya. Aku ngerasa sekarang itu untuk pembeli properti atau pasar properti itu tidak bisa ditentukan oleh bagaimana naik turunnya pasar ekonomi dan lain-lain itulah ya. Menurutku ada memang pangsa khusus, kemampuan menengah ke atas seseorang ketika dia memang dia nge-keep uang mungkin lah anggaplah 2M ke atas, dia pasti masih, maksudnya gini, dia tidak akan goyang dengan ekonomi yang seperti itu. Dia masih mampu membeli properti. Itu menurutku ya. Jadi dengan ekonomi yang seperti itu tidak akan menggoyang pangsa pasar yang middle up. Pasti mungkin yang menengah ke bawah kerasa ya, mungkin aku tahan dulu nih, aku keep dulu lah ke ekonomi seperti ini yang mungkin harga-harga 500 ke bawah. Nah, kebetulan saya itu closing yang 500 ke atas, ya kelihatan di situ bahwasanya pangsa pasarnya memang menurutku itu tidak goyang yang menengah ke atas. Dia tetap bertahan dengan kondisi ekonominya sehingga dia masih mampu beli properti pada saat itu dan kebetulan ketemu saya sebagai konsultan propertinya Avangrande. Thank you. Siap. Wah, kalau gitu pangsa pasarnya Mas Dodi ini high income ya, high net worth people gitu ya, teman-teman sobat gitu ya. Juga ya. Ya, siap. Nah, Mas Dodi, saya nggak tanya resepnya dulu nih. Saya tanya dari 5 unit yang Mas Dodi closing di 1 bulan kemarin nih, 1 bulan closing 5 unit nih. Apa sih hambatannya gitu kan? Apakah ada orang yang mungkin nggak cocok dengan proses KPR ya, kalau ada yang KPR gitu ya, atau mungkin orang-orang kaya nih biasanya bingung tentang aspek perpajakannya. Kira-kira keberatan yang paling challenging apa ya Mas Dudi daripada customer yang kemarin closing 5 unit itu, sama gimana caranya Mas Dudi ngeyakinin mereka untuk yuk beli sama saya gitu. Jadi kalau saya jawab yang pertama dulu ya. Jadi kalau dulu pertama saya masuk nih ke Avangrande atau ke Avangrande, aku berpikir positif dulu nih. Sales dengan marketing ini sama kok. Aku yakin sama kok. Ternyata ketika aku sudah terjun, itu 2 hal yang sangat berbeda. Nah, tapi karena saya dari awal sudah berpikir positif bahwasanya hal 2 itu sama, akhirnya saya bisa menjalani. Pada saat itu, ya transisinya butuh waktu memang. Cuman atas keyakinan dan ketekunan saya nggak lama untuk beradaptasi. Jadi aman buat saya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, kendala apa sih yang saya temui ketika atau requestan apa yang biasanya klien ini minta gitu ya, yang paling challenging ya. Jujur ya, kalau gini, jadi kalau saya itu berpikir aku per bulan targetku 10 closing gitu. Ya memang terlihat muluk-muluk. Tapi ketika saya closing 5, di situ saya kayak nggak kaget gitu, Mas Adi. Nah, justru kalau kita misal aku punya target sebulan closing 1 atau 2, kita closing 5, kan kaget tuh, waduh harus gimana ya kan gitu ya. Malah kebalik nih, ya, jadi pikiranku aku switch, aku balik, aku harus closing 10, jadi ketika aku closing di bawah itu, aku santai nih, ya santai tanda kutip ya, tenang lah maksudnya. Nah, kalau selama ini aku tidak menemukan hal-hal yang berarti ya, cuman mungkin yang jadi catatan buat aku begini,
karena closingnya itu 5 dan dia berbeda-beda skemanya, itu pun penanganannya berbeda-beda. Ada yang mungkin cash bertahap, ada yang cash 1 kali, ada yang KPR. Nah, kelima-limanya berbeda nih. Nah, itu prosesnya cukup panjang nih, setiap skema berbeda-beda juga penanganannya gitu loh. Jadi ngerasain challenge-nya gitu loh. Kalau requestan dari klien rata-rata alhamdulillah ya, karena saya cukup banyak belajar dari Bulian dan beberapa senior saya, alhamdulillah bisa mengatasi. Tidak ada yang berarti, yang mungkin seperti penambahan mutu lah, lalu diskon itu kan biasa ya Mas ya. Jadi minta diskon, minta ini itu tuh sudah biasa. Dan developernya alhamdulillah juga bisa diajak kerjasama, support gitu ya. juga, begitu sih. Oke. Thank you Mas Rudi. Nah, saya penasaran nih, sebagai marketing itu closing sebulan bisa 5 unit itu nggak gampang loh Mas Rudi. Nah, seberapa penting sih menurut Mas Rudi itu penguasaan produk? Penguasaan produk. Terus gimana caranya kita nanamin ke customer gitu ya? Wah, Mas Rudi ini marketing yang paham banget produknya dan bisa dipercaya. Nah, nanamin itu ke customer gimana? Karena saya yakin marketing properti kan banyak banget gitu ya. Nah, sampai Mas Rudi bisa closing 5 itu kan mind blowing banget gitu kan. Jadi penguasaan produk dan gimana caranya Mas Rudi bisa nancepin tuh kayaknya. Oh ini loh Pak, Mas Rudi ini marketing yang tahu detail, tahu semuanya dan bisa dipercaya. Gimana Mas? Jadi itu lebih seperti gini. Saya itu ketika ketemu klien, mulai pertama, biasanya kita mulainya dari percakapan WA dulu nih, ya. Mulai dari situ, saya harus ya ini bisa dipakai boleh tidak ya. Cuman kalau saya pribadi, saya akan memberikan semua apa yang ditanyakan oleh klien. Apapun itu, bahkan ya. Share lokasi pun saya share. Nah, itu mungkin yang membedakan saya marketing lain ya. Marketing lain takut Mas Adi. Cuma saya kasihkan share like-nya. Tujuannya apa? Ketika klien itu minta semua nih yang dia minta, setelah itu stop, gantian saya yang tanya. Nah, seperti itu tadi. Sudah saya berikan tuh semua, set plan, press release, semua saya kasih. Stop di situ, lalu saya yang tanya, Bapak butuhnya di mana? Yang berapa? Spesifiknya seperti apa? Nah, di situ pasti berpikirnya klien, oh Mas Dodi ini nggak pelit nih ke saya. Ya aku harus kasih tahu semua dong, seperti itu. Itu saya Mas Adi ya. Mungkin bisa ditiru, boleh nggak? Nah, setelah kita bertemu sama klien, saya selalu menawarkan, Bapak, Ibu, kita mau langsung ke tujuan atau saya ajak ke beberapa lokasi dulu. Nah, itu ibaratnya saya memberi pilihan, memberi apa ya, kayak perbandingan agar klien ini lebih apa ya, lebih gitu loh, lebih greget gitu loh. Oh, pilihanku yang ini nih gitu. Kalau kita membeli pilihan, benar sekali. Nah, jadi saya selalu telaten ke klien, saya ajak ke beberapa lokasi kalau mau ya beliau. Tapi memang ada klien itu yang aku maunya ke A ya ke situ gitu, nggak mau ke tempat lain. Ya itu memudahkan buat saya memang. Cuman nah, kembali lagi ke product knowledge ya. Sebelum kita ketemu klien, meskipun kita hafal materi atau product knowledge tentang produk tersebut, kita harus tetap mendalami atau mengupdate ke developer. Barangkali ada update terbaru, perubahan dan lain-lain, agar kita ketika ketemu klien itu enak menjelaskannya. Apapun yang ditanya sedetail mungkin. Bahkan ya merek lampu itu kadang ditanyakan. Apapun sedetail mungkin itu kadang ditanyakan. Dan saya harus bisa menjawab. Itu begitu. Ya konsultan properti ya memang harus memberikan, kadang kalau nggak cocok kita harus memberikan pilihan. Tidak melulu, oh barang A ini bagus, Bapak dan Ibu harus beli ini, enggak. Jadi kita harus memberikan pilihan ke beliau agar beliau juga semakin yakin pada kita ya. Oh Mas Dodi ini banyak barangnya dan bagus-bagus, juga enak jelaskannya. Gitu sih Mas Adi. Jadi lebih ke singkatnya telaten gitu aja. Telaten. Apa aja yang kita kasih dulu. Oke Mas Dodi, terakhir aja nih. Last but not least ya. Satu kalimat yang memotivasi Sobat Grandi semua, tim yang lain atau orang-orang yang
masih baru menapaki dunia properti atau orang-orang yang kayaknya tertarik cuma masih ada keraguan nih? Satu kalimat singkat, motivasi singkat atau tips kilat dari Mas Dodi apa nih? Lakukan apa yang kita memang butuh lakukan. Ya, memang kalau marketing kan kebutuhannya bahan-bahan konten dan lain-lain itu harus kita konsisten harus melakukan konten. Dan ini saya bilang seperti ini, kita melakukan 3 eng. Wah, 3 eng nih. 3 eng ya? Konten, ya, konten, nge-live, sama nge-ads. Itu harus dilakukan, ya harus dilakukan 3 marketing itu. Apa 3 hal itu harus dilakukan. Satu marketing yang konsisten seperti itu. Nah, teman-teman, tahu nggak teman-teman? Bulan-bulan kemarin, Mas Dodi pernah 1 bulan itu closing 5 unit. Itu aja nggak gampang ya teman-teman ya. Nah, yang bikin saya speechless teman-teman, bulan berikutnya, ya memang nggak 5 unit sih closingnya teman-teman. Tapi 1 unitnya itu nominalnya 7 miliar teman-teman. Dan usernya itu nggak ribet, langsung bayar cash. Nah, itu kan nggak gampang. Apalagi Mas Dodi ini adalah orang yang baru mulai nih di dunia properti. Dia nggak punya background properti gitu ya, walaupun sales, tapi sales retail menurut saya itu hal-hal yang berbeda gitu ya. Teman-teman penasaran nggak? Kalau teman-teman penasaran, tunggu di podcast kita berikutnya ya. Kita akan spill dari mulai cara cari nasabahnya, gimana handling nasabahnya, sampai gimana cara meyakini nasabah supaya langsung deal, langsung closing, kalau bisa nggak ribet langsung cash. Oke teman-teman, kita tunggu di Grande Talk selanjutnya. Grande Talk.